Shalom adik-adik, ketemu lagi bersama Kak Lina. Pada saat ini kita mau beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kakak rindu, kakak mengundang kita bangkit berdiri, kita memulaikan ibadah kita. Tadi kita sudah membawakan puji-pujian, kita sudah bersorak-sorai, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, tiba saatnya kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan, khususnya buat kelas besar. Bagi adik-adik yang di rumah, kita ambil posisi yang baik. Kita mau mulaikan firman Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu agar perapan Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan. Pada saat ini kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami boleh bangun dari tempat tidur kami Tuhan dengan tubuh yang sehat dan penuh sukacita. Tiba saatnya kami Tuhan mau mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Roh Kudus, berikan kami hati yang duduk dengar-dengaran Tuhan, agar firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh di setiap hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Halo adik-adik. Nah, kita berikan firman Tuhan pada siang hari ini, terutama di kelas besar. Mari kita siapkan Alkitabnya. Kita sama-sama belajar mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kita beribadah secara online di rumah, tapi kita tidak lupa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, firman Tuhan pada siang hari ini kakak ambil bertema di dalam firman Tuhan, yaitu dalam kelas besar yang berjudul Daud sahabat Yonatan. Kakak ulangin, Daud sahabat Yonatan, tertulis di dalam Alkitab 1 Samuel 18 sampai 19. Nah, di sini kakak akan menceritakan tentang persahabatan Daud dengan Yonatan. Nah, masa-masa dulu pertempuran telah usai dan keheningan pun meliputi lembah Elah. Angin sepoi-sepoi berembus menerpa perkemahan pasukan Israel. Nah, di siang itu ada seorang raja, yaitu bernama Raja Saul. Nah, Raja Saul berkumpul bersama beberapa anak-anak buahnya dan putra sulungnya, yaitu yang bernama Yonatan. Di antara mereka ada seorang muda, gembala muda sedang bercerita dengan sangat seru. Anak muda itu penuh dengan semangat. Ya, anak muda itu penuh dengan semangat, yaitu bernama Daud. Bahkan Saul sampai terkagum-kagum dengan setiap kata yang keluar dari mulut Daud. Nah, bagaimana tidak dengan Yonatan? Selama ini Yonatan adalah pahlawan yang membawa kemenangan bagi umat Allah. Nah, di sini pahlawan itu adalah Daud yang masih muda. Dia baru saja membunuh si raksasa. Siapa nama raksasa itu adik-adik? Yaitu raksasa Goliat. Nah, apakah dengan kekuatan Daud membunuh Goliat, si Yonatan jadi iri hati? Tidak. Nah, Yonatan tidak iri hati. Jadi Yonatan tertuju kepada Daud. Nah, reaksi Yonatan mungkin ini di luar dugaan kita ya adik-adik ya. Nah, di situ Alkitab mencatat bagaimana Daud selesai berbicara kepada Raja Saul dan Yonatan pun datang kepada Daud, dan Yonatan menjadi sahabat yang akrab dengan Daud. Nah, Yonatan mulai menyayangi Daud seperti dirinya sendiri. Bahkan
Daud ini adalah seorang pengembala yang sederhana, dan sedangkan Yonatan adalah seorang perwira, anak dari Raja Saul yang mempunyai kedudukan. Nah, sedangkan Yonatan ini rela memberikan baju perangnya kepada Daud. Dia bahkan menghadiahkan busur panahnya. Sesuatu yang berharga bagi Yonatan diberikan kepada Daud. Nah, tak hanya itu saja, Yonatan dan Daud pun menjadi sahabat yang baik. Nah, sahabat yang baik dan membuat perjanjian untuk bersahabat dan mendukung satu sama lain. Kita lihat di dalam 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Kita baca bersama-sama. Di situ tertulis ayat 1 sampai 5, kakak bacakannya. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud ketika ia mengasihi seperti dirinya sendiri. Ayat 4, Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju dan perangnya sampai padangnya, panahnya dan ikat pinggangnya. Bahkan semua yang ada di Yonatan rela diberikan kepada Daud. Nah, saking mereka begitu bersahabat, yang saling mengasihi dan saling menyayangi di dalam kasih Tuhan. Nah, inilah awal dari salah satu persahabatan yang terindah yang pernah dicatat di dalam Alkitab. Kita sebagai anak-anak Tuhan sangat menghargai persahabatan ini, adik-adik. Nah, kita semua perlu memilih teman, ya, memilih teman dengan bijak. Kita juga perlu menjadi teman yang setia dalam suka dan duka. Persahabatan seperti itu bisa membuat kita menguatkan iman kita, apalagi seperti di sekarang nih, di dunia yang egois ini. Nah, kita boleh membaca, atau adik-adik boleh membaca di rumah di Alkitab Amsal 27 ayat 17. Nah, di situ kita akan mempelajari tentang persahabatan Daud dan Yonatan. Nah, bahkan mereka mempunyai persahabatan yang begitu kuat, persahabatan yang pondasi yang kuat. Kenapa tidak? Yonatan bisa langsung akrab dengan Daud, dan hubungan dengan pondasi persahabatan mereka semakin erat di dalam Tuhan. Nah, apalagi Yonatan mengalami saat-saat kehidupan yang sangat sulit, mengingat bapaknya Raja Saul, ayahnya yang tidak seperti yang dulu lagi. Tadinya Saul seorang raja yang rendah hati dan taat kepada Tuhan, tapi sekarang Raja Saul berubah menjadi raja yang sombong dan tidak taat kepada Tuhan. Nah, di situ juga tertulis di dalam Alkitab 1 Samuel 15 ayat 17 sampai 19 dan 26. Kita bisa baca di situ persahabatan Daud dengan Yonatan begitu luar biasa. Begitu juga dengan kita, jika mencari teman, jika mencari sahabat, kita boleh mencari sahabat yang takut akan Tuhan dan bisa sahabat yang menguatkan iman buat kita sendiri. Nah, sekarang kita mengerti bahwa Yonatan langsung akrab dan Daud mengasihi, dan masih muda, dan Yonatan melihat bahwa Daud punya iman yang kuat, tidak seperti Saul, ayahnya Yonatan yang begitu sombong, iri, dan angkuh. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan
tidak boleh mempunyai iri hati, dan tidak boleh sombong. Kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan, agar Tuhan senantiasa memimpin kehidupan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, terlebih di kondisi pada saat ini. Nah, adik-adik, walaupun kita beribadah secara online di rumah, janganlah kita malas beribadah. Kita tetap senantiasa beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan mendekatkan diri kepada Tuhan, agar Tuhan senantiasa menuntun kehidupan kita dimanapun kita berada, baik di dalam keluarga, baik di dalam sekolah, baik pun dimanapun kita berada. Kita senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, itulah cerita persahabatan Yonatan dan Daud yang mempunyai satu rahasia, yaitu Yonatan dan Daud sama-sama melindungi dan menyayangi. Jadi situ ada persahabatan yang sangat-sangat luar biasa. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan. Kita boleh bersama-sama belajar mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini boleh tertanam di setiap hati kita dan di setiap perilaku dan lingkungan kita dimanapun berada. Terima kasih, puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Harapan Kak Lina, kita tetap setia dalam ibadah. Haleluya. Mari kita berdoa adik-adik, kita lipat tangan, kita tutup ibadah kita. Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh tertanam di setiap hati dan kehidupan adik-adik sekolah minggu di tempat ini, yang beribadah di rumah Tuhan dan dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan berkati, berkat dalam kesehatan, berkat dalam studi mereka Tuhan, dan boleh menjadi anak-anak kesukaan Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati orang tua mereka Tuhan, berkati di dalam pekerjaan orang tua mereka juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kamilah firman-Mu, kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.